Selamat pagi bagi seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Dan sebelum kita mulai karya pengabdian kita kepada Tuhan, kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 2 ayat yang keempat. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Or do you have contempt for the word of his kindness, forbearance and patience, and yet do not know that God's kindness leads you to repentance? Amin. Tema renungan kita pada hari ini, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan. Dalam nas hari ini, Paulus mengingatkan kita untuk berbicara mengenai kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan. Dan sering kita mengabaikan ketiga hal ini, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan. Dalam nas hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa kemurahan Allah bukan hanya untuk menunjukkan kasih-Nya, tetapi juga untuk menuntun kita kepada pertobatan. Saya ulangi, kemurahan Allah bukanlah untuk menunjukkan kasih-Nya saja, tetapi kemurahan Allah itu menuntun kita kepada pertobatan atau perubahan hidup yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dari nas hari ini ada 4 catatan atau elemen penting yang hendak kita lihat tentang kemurahan Allah itu. Yang pertama, menganggap sepele kemurahan Allah atau menganggap sepi kemurahan Allah. Apakah engkau menganggap sepi kemurahan, kekayaan, dan kemurahannya? Seringkali kita menganggap manusia terlampau mudah untuk mengabaikan atau meremehkan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemurahan Allah adalah kasih-Nya yang tak hingga, yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, dan terus memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya kepada setiap orang, setiap hari, bahkan tanpa batas. Misalnya Dia memberi makanan, minuman, memberikan siang malam, udara, panas matahari, hujan, dan sebagainya. Itu kemurahan Allah. Namun sering kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita, lalu menganggap semuanya itu yang tadi yang saya sebutkan sebagai hal biasa, tanpa menyadari bahwa itu semua adalah berasal dari kemurahan Tuhan. Itu elemen pertama. Sering kita mengabaikan kemurahan Allah, menganggap sepi kemurahan Allah. Yang kedua, kesabaran Allah yang mengarah pada pertobatan. Jadi kesabaran Allah mengarah kepada pertobatan. Artinya kesabaran Allah itu adalah kualitas yang luar biasa. Allah tidak cepat marah atau membalas dosa kita dengan segera. Dia sabar menanti kita bertobat. Sebaliknya Dia menunggu kita untuk bertobat, meninggalkan jalan yang salah, memberi kesempatan waktu untuk kita mengubah sikap, tindakan, perilaku kita. Kesabarannya adalah tanda dari kasih yang mendalam. Kalau Allah mudah marah, mudah menghukum, tidak ada kesempatan kita bertobat. Sudah kita mati. Salah, dibunuh. Salah, mati.
Tapi dia sabar menanti kita bertobat. Sehingga ketika kita salah, kita meninggalkan dia, Allah tidak langsung menghukum kita. Sehingga dia tidak ingin kita mati dalam binasa, tetapi kita ditunggunya untuk bertobat. Ada kesabaran Allah itu adalah waktu yang diberikan kepada Tuhan kepada kita untuk merenungkan, bertobat dan kembali kepadanya. Itu bagian yang kedua. Kesabaran Allah adalah mengarah pada pertobatan. Yang ketiga, kelapangan hati Allah. Kelapangan hati Allah menuntun kita kepada pertobatan juga. Tadi kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan, sekarang kelapangan hati Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Kelapangan hati itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak terbatas dalam kasih-Nya. Dia memberi kesempatan tanpa batas untuk kembali kepadanya. Meskipun kita sering jatuh dalam dosa dan kesalahan, tetapi kelapangan hatinya menunjukkan bahwa Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam genggaman dosa. Tetapi dia menginginkan kita mendapatkan kesempatan untuk berubah, diperbarui oleh Tuhan. Jadi kelapangan hatinya mendapatkan kesempatan untuk berubah dan memberi kita kesempatan untuk kembali kepada kehendaknya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kemurahan hati Allah. Kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan. Jadi kelapangan hatinya, lalu kemurahan hatinya. Sekarang yang ketiga, kemurahan hati Allah menuntun kita kepada pertobatan. Maksud dari kemurahan Allah untuk menuntun kita kepada pertobatan, pertobatan bukan hanya sekedar minta maaf. Pertobatan itu bukan sekedar minta maaf atau sorry terhadap dosa-dosa kita. Tetapi kemurahan Allah menuntut kita untuk berubah. Hidup kita mengalami perubahan yang sejati. Berpaling dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Dari jalan sesat ke jalan Tuhan. Tuhan memberi kita kemurahannya untuk hidup terus-menerus berubah, berproses untuk sempurna. Dengan adanya kemurahan hati Allah, kemurahan Allah itu memberi kita kesempatan untuk tak hingga mengubah diri kita. Jadi pertobatan yang sejati itu adalah proses yang berkelanjutan, di mana kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Itulah beberapa elemen penting, 4 elemen penting dari kemurahan Allah. Nah sekarang pertanyaan kita, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kemurahan Allah sering dianggap sepele. Berarti sekarang jangan anggap sepele kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah itu adalah sesuatu yang berharga. Jangan sepelekan. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Paulus mengajukan pertanyaan ini sebagai peringatan kepada kita semua bahwa seringkali kita menganggap sepele, remeh kemurahan dan kasih Allah yang terus dicurahkan kepada kita. Padahal kemurahan Allah adalah salah satu aspek utama dari kasih-Nya yang terlihat dalam pengampunan yang diberikannya meskipun kita gagal atau berdosa. Tuhan dalam kesabarannya memberi kita kesempatan untuk bertobat, mengubah cara hidup kita, jalan hidup kita supaya kembali kepadanya. Walau seringkali kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sehingga kita lupa atas kemurahan Allah, lupa menghargai kemurahan Allah, maka nas hari ini mengajak kita jangan abaikan, jangan sepelekan, jangan sepi kepada kemurahan Allah dan bersyukurlah kepada Tuhan atas kemurahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesabaran Allah yang tak terbatas. Walau kita sering lalai, mengabaikan, menyepelekan, tapi Allah sabar menanti kita bertobat. Sabar menunggu kita sadar akan dosa kita. Sehingga kesabarannya tak terbatas. Dia tidak mudah marah, tidak mudah menghukum, tapi menunggu kita untuk kembali kepada jalannya.
Allah tidak sebentar-sebentar menghukum atas kesalahan kita, tapi Dia sabar menunggu kita kembali ke jalan yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelapangan hati Allah yang menuntun kepada pertobatan. Kelapangan hati Allah mengungkapkan bahwa Allah tidak mudah marah, tidak mudah menghakimi, tidak buru-buru menjatuhkan hukum. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa dengan memberikan kita kesempatan untuk mengubah kehidupan kita. Dia tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi menginginkan pertobatan orang berdosa itu, meninggalkan jalannya lalu menuju jalan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan. Kemurahan Allah yang melimpah tiada hentinya diberikan kepada kita untuk kita nikmati. Kemurahan Allah dimaksudkan untuk menuntun kita pada perubahan hidup, perubahan pola pikir, pola sikap, pola kata, pola laku, sehingga hidup kita benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan. Allah tidak memberi kemurahannya dengan tujuan agar kita terus di dalam dosa, tapi Dia beri kemurahannya supaya kita pelan-pelan berproses menuju kesempurnaan, meninggalkan dosa, sehingga sama serupa dengan Kristus. Tuhan bukan izinkan kita untuk terus dalam dosa, tetapi Dia memanggil kita untuk berubah menjadi hidup yang baru. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kemurahan Allah sering sepele kita anggap. Lalu yang kedua, kesabaran Allah yang tak terbatas. Yang ketiga, kelapangan hati Allah menuntun kepada pertobatan. Dan yang terakhir, kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan. Karena itu, marilah kita menerima kemurahan Tuhan dengan hati yang tulus, memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertobat, meninggalkan jalan yang sesat, memperbaiki hidup kita menuju jalan yang benar, dan kita mengubah masa lalu kita. Kita bukan mengubah masa lalu kita, tapi Tuhan yang mengubah masa lalu kita, dan kita diberi kesempatan untuk hari ke depan mengubah hidup kita lebih baik dan lebih sempurna. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, karena hari ini kami mendengar sabda-Mu untuk kembali melihat kemurahan, kelapangan hati Allah, dan kesabarannya bagi kami, yang menuntun kami kepada pertobatan. Kendati kami sering menyepelekan kemurahan-Mu, tidak menghargai kemurahan, firman-Mu hari ini mengajak kami supaya kami menghargai kemurahan Tuhan. Bahkan kami sadar bahwa Allah itu sabar dan panjang sabar, dan kesabaran Allah menuntun kami untuk bertobat. Bahkan kelapangan hati Allah menuntun kami untuk bertobat, dan kemurahan Allah menuntun kami untuk bertobat, mengubah pola laku, pola sikap, pola kata, pola pikir kami yang selaras dengan Tuhan. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Horas, horas, horas.